Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Meskipun kita belajar di wabah pandemi, Pagi, Pak. tetap semangat belajar meski kita tidak bisa melakukan tatap muka. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita lakukan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran Pak pada hari ini dapat membawa berkah pada kalian. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru punya sesuatu buat kalian. Nah, kalian ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Ya. Nah, misalnya Pak Guru pegang mata, kalian bilang mata, kalian pegang mata, ya. Pak Guru bilang hidung, kalian pegang hidung. Ya. Pak Guru bilang mulut, kalian pegang mulut, ya. Bisa dicoba? Beda. Mata. Hidung. Telinga. Mata. Hidung. Nah, Mbak Ina tidak fokus. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kefokusan atau keseriusan kalian dalam menghadapi pembelajaran. Nah, kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian itu diharapkan bisa mengetahui atau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta bisa menerapkan bentuk kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama adalah tentang gagasan pokok. Di antara kalian ada yang sudah mendengar tentang apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Tahu. Nah, coba silakan Mbak. Gagasan ide atau sebuah inti yang tertulis dalam paragraf. Nah, gagasan pokok itu adalah seperti yang dikatakan oleh Mbak Ica barusan. Gagasan pokok adalah ide atau inti utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kemudian sekarang, gagasan pokok atau kata lain dari gagasan pokok itu sering disebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Ada juga yang menyebutkan ide utama, ada juga yang menyebutkan pokok pikiran. Selanjutnya, untuk mencari gagasan pokok itu dapat ditentukan melalui 3 cara. Yang pertama itu adalah membaca paragraf dengan cermat dan seksama. Terus yang kedua, mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Terus yang ketiga, untuk mencari gagasan pokok itu dapat dilakukan dengan membaca kembali kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Nah, sampai di sini cara mencari gagasan pokok itu ada pertanyaan? Tidak. Pertanyaan tidak. Tidak. Sekarang coba dibacakan dulu. Mas Aldi. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker untuk kesehatan jantung. Nah, sekarang kira-kira yang mana yang merupakan kalimat utamanya pada paragraf ini? Coba dibacakan. Ayo. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Nah, kasih aplaus buat Mas Dani. Jawaban yang sangat istimewa. Nah, sekarang untuk mencari gagasan pokoknya adalah inti dari kalimat utama itu. Nah, gagasan pokoknya di sini adalah manfaat buah tomat. Selanjutnya ada yang namanya gagasan pendukung. Nah, kira-kira apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk memperjelaskan gagasan pokok. Nah, terima kasih untuk Mas Dani. Gagasan pendukung itu biasanya ditemukan pada kalimat penjelas. Pada paragraf ini, kalau tadi gagasan kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Nah, sekarang Pak Guru minta tolong dicarikan yang namanya kalimat penjelas pada paragraf ini pada bagian mana? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak.
Ya, coba dijelaskan. Satu buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Nah, sih, Dua, betul. tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Tiga, benar. tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Kira-kira sekarang yang menjadi gagasan pendukung atau gagasan penjelas pada paragraf ini, kira-kira gagasan pendukungnya itu apa? Silakan yang bisa menjawab. Ya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Satu, manfaat tomat untuk wajah. Nah, terima kasih, Mbak Ina. Tadi Mbak Ina sudah menjawab tentang gagasan penjelas atau gagasan pendukung pada paragraf tadi, ya. Nah, sekarang sampai di sini kira-kira ada pertanyaan apa enggak tentang gagasan pendukung? Tidak. Tapi ya. Enggak ada. Nah, sekarang Pak Guru menyediakan teks lagi. Pak Guru membacakan ya. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tidak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau tersebut tidak mengganggu. Yang ditanyakan Pak Guru sekarang adalah, kira-kira dalam teks tadi yang dibacakan Pak Guru, kira-kira bentuk kerjasamanya itu terdapat pada bacaan yang mana? Tiga, warga pun bergantian. Nah ya, ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau tersebut tidak mengganggu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Pak Guru. Nah, bentuk keberagamannya ini nampak pada apa? Jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin. Nah, di situ ada perbedaan jenis kelamin, ada perbedaan usia, ada juga perbedaan di desa itu, di warga ada yang namanya juga perbedaan agama. Nah, contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman bentuknya yang di rumah. Nah, ini contohnya. Kalau di rumah, itu contoh bentuk kerjasamanya adalah ayah dan ibu selalu membersihkan rumah bersama, meski ibu dan ayah berbeda suku bangsa. Nah, Mbak Ica, bentuk kerjasama di sini apa, Mbak? Ibu dan ayah berbeda suku bangsa. Nah, itu adalah bentuk keberagamannya. Perbedaan suku bangsa antara ayah dan ibu. Nah, bentuk kerjasamanya adalah ibu dan ayah sama-sama membersihkan rumah. Itu adalah bentuk kerjasamanya. Nah, kemudian bentuk kerjasama di sekolah itu apa kira-kira? Menyapu. Nah, menyapu. Menyapu itu pada pelaksanaan piket kelas. Nah, bentuk kerjasama itu adalah pada piket kelas. Kegiatan kerja bakti di sekolah. Nah, bentuk keberagamannya apa kira-kira? Perbedaan suku bangsa. Perbedaan. Nah, seperti Mas Dayat, itu suku bangsanya. Itu Mas Dayat itu berasal dari orang tuanya itu dari suku Osing. Nah, dengan Mbak Ica berasal dari suku Madura. Itu nampak sudah perbedaan suku bangsa. Nah, untuk selanjutnya LKPD kalian Pak Guru kirimkan via WA grup kelas kita, dan pengirimannya juga melalui via WA grup ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya kepada kalian. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang didapat oleh kalian tentang pembelajaran hari ini? Dan kerjasama. Nah, ya. Yang pertama adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Terus yang kedua, bentuk kerjasama dalam keberagaman. Ya, itu jawaban dari Mbak Ina barusan. Dari Pak Guru, yang pertama adalah jika kalian keluar rumah selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu melakukan cuci tangan selesai melakukan kegiatan. Yang ketiga, jangan lupa minum vitamin serta mengkonsumsi makanan bergizi sehingga imun kita kebal dan terhindar dari virus yang sedang melanda. Silakan Mbak Ica, teman-temannya dipimpin berdoa Mbak Ica. Berdoa dalam hati Mbak Ica. Berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.